Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk mempelajari materi anatomi fisiologi selanjutnya, yaitu tentang pernafasan. Fungsi sistem pernafasan yang kalian ketahui, bernafas berarti menghirup udara dari luar ya. Artinya berarti fungsi utama yaitu untuk mengambil oksigen, karena ternyata di dalam udara ya ada oksigen atau O2 dari atmosfer untuk dimasukkan ke dalam sel-sel tubuh kita ya. Kemudian dan untuk mentransport karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel tubuh atau yang dari dalam tubuh kita untuk kembali lagi ke atmosfer. Jadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu fungsi dari sistem utama pernafasan. Ya. Sistem utama pernafasan ini melibatkan beberapa organ, misalnya adalah hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ya. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan proses respirasi. Respirasi berarti adalah proses pernafasan ya. Artinya ada 4 proses respirasi yang terdapat pada sistem tubuh kita. Yang pertama adalah ventilasi pulmoner atau disebutnya juga dengan pernafasan ya. Artinya adalah jalan masuk dan keluar udara dari saluran pernafasan dan paru-paru, itu yang dimaksud dengan ventilasi pulmoner. Kemudian ada lagi respirasi eksternal, yaitu difusi O2 dan CO2 antara udara dalam paru-paru dan kapiler pulmoner atau alveolus ya. Nah, kemudian kalau itu adalah respirasi eksternal atau yang di luar, yaitu difusi antara O2 dan CO2. Artinya oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat ya antara udara dalam paru-paru dan kapiler pulmoner. Kemudian ada respirasi internal, artinya adalah di antara sel darah dan jaringan. Itu terjadi lagi difusi atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada lagi respirasi seluler. Nah, ini adalah antara sel-sel tubuh ya untuk produksi energi lepasan CO2 dan air oleh sel-sel yang ada dalam tubuh kita ya. Jadi itu adalah beberapa proses respirasi. Ada yang pulmonar, berarti masuk keluarnya di paru-paru atau pulmo kan paru-paru ya. Kemudian ada respirasi eksternal, artinya pertukaran udara yang terjadi di dalam paru-paru antara O2 dan CO2. Kemudian ada internal, itu di antara sel darah dan sel-sel jaringan. Lalu ada lagi respirasi seluler. Kalau seluler khususnya untuk sel-sel tubuh ya, untuk produksi dan energi di sel-sel tubuh kita. Kemudian selanjutnya adalah organ pernafasan. Ada beberapa organ pernafasan ya, terdiri dari organ pernafasan atas dan organ pernafasan bagian bawah. Nah, kalau organ pernafasan atas berarti adalah terdiri atas hidung yang di atas kan, kemudian nasofaring ya, atau di antara hidung dan tenggorokan. Ini di sini terdapat pharyngeal tonsil dan tubo eustachius. Kalau tubo eustachius ini berarti berkaitan dengan pendengaran atau telinga. Kemudian ada orofaring, yaitu merupakan pertemuan rongga mulut dengan faring. Oro itu oral kan, oral mulut ya, antara mulut dan faring. Terdapat di sini juga terdapat pangkal lidah. Kemudian ada lagi laryngofaring, yaitu tempat persilangan antara aliran udara dan aliran makanan. Nah, ini adanya di dalam tenggorokan. Kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama adalah hidung. Nah, kalau hidung atau nasal merupakan saluran udara yang pertama ya, artinya dia yang paling luar yang bisa terlihat langsung oleh mata kita, yaitu hidung. Mempunyai 2 lubang atau disebut dengan kafum nasi atau kafum nasal ya. Kemudian dipisahkan oleh sekat atau hidung yang disebut juga septum. Kalau sekat itu namanya septum. Kemudian di dalamnya terdapat bulu-bulu halus yang gunanya untuk menyaring udara, kemudian debu dan kotoran yang masuk ke dalam lubang hidung. Kemudian hidung ini ternyata tersusun dari beberapa tulang, yang diantaranya adalah tulang rawan, hialin, dan jaringan fibroareolar ya. Ya, jadi di sini ada tulang rawan ya, kemudian ada beberapa jaringan ya.
Nah, kemudian kulit bagian dalam hidung mengandung rambut-rambut halus atau disebut fibrase. Fibrase yaitu fungsinya yang tadi untuk menghambat kotoran masuk, menyaring udara kotor, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru adalah sudah bersih ya. Kemudian bagian dalam rongga nasal dilapisi oleh membran yang disebut juga mukosa bersilia atau bagian dari epitelium respiratory. Ya, ini untuk bagian hidung. Nah, kemudian di bagian hidung ini juga terdapat beberapa jaringan-jaringan ya, jaringan erektil atau yang fungsinya adalah untuk serabut-serabut saraf. Jadi di situ juga ada mukosa yang terdapat serabut saraf atau reseptor dari saraf penciuman yang disebut juga nervus olfactorius. Nah, kemudian fungsi dari hidung yaitu saluran udara pernafasan. Jadi fungsi pertama adalah agar udara masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung. Maka hidung mempunyai 2 lubang. Jadi artinya adalah ketika menghirup udara melalui 2 lubang tersebut. Kemudian ada fungsinya penyaringan atau filtrasi ya. Penyaringan atau filtrasi ini adalah untuk menghambat kotoran-kotoran pada udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada penghangatan udara jadi dan pelembapan. Jadi sudah masuk dalam udara yang hangat dan bersih. Kemudian penerimaan bau ya. Penerimaan bau ini merupakan fungsi epitelium olfactory atau disebut juga sebagai saraf atau nervus olfactorius atau disebut juga saraf penciuman ya. Terdapat pada bagian medial rongga dari hidung, di bagian tengahnya hidung. Nah, di situ ada serabut saraf yang untuk saraf penciuman. Kemudian rongga hidung juga berhubungan dengan pembentukan suara-suara fenotik di mana ia berfungsi sebagai ruang resonasi. Jadi ketika kita mengeluarkan suara ya dari dalam mulut, nah berhubungan dengan bagian hidung. Nah, di hidung tersebut menghubungkan suara-suara atau berfungsi sebagai ruang resonasi. Suara menggema seperti itu. Jadi sebagai tempat menggemaknya suara-suara fenotik tersebut. Kemudian yang kelima adalah membunuh kuman-kuman yang masuk bersama udara pernafasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau mukosa atau hidung. Jadi ketika di hidung ada kalian lihat misalnya ada selaput-selaput lendir. Nah, itu adalah di situ terdapat leukosit juga yang fungsinya adalah ini bagian dari darah ya, leukosit yang fungsinya untuk mencegah kuman, untuk membunuh kuman, sehingga ketika sudah difiltrasi tadi di bagian hidung, di rambut-rambut hidung, nah di kuman-kuman ini yang masuk akhirnya difiltrasi dan dibunuh oleh si selaput lendir tersebut yang mempunyai leukosit. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah ini bagian hidung ya, ada nasal cavity, ada septumnya ya di bagian sini, di luar sekatnya ya kan, terus lubangnya. Kemudian ini nasal bone atau tengkoraknya ya. Ini adalah saraf penciuman ya. Kemudian ini yang berhubungan dengan tenggorokan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan faring. Faring atau tekak biasanya merupakan saluran otot yang terletak tegak lurus antara dasar tengkorak basis krani dan vertebra cervicalis ke-6 ya. Jadi faring ini berada di atas, agak atas, ini kan hidung ya, ini bagian hidung, terus ini agak atas. Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan nafas dan jalan makan. Jadi ketika kita makan juga masuk ke faring juga persimpangan, artinya adalah kayak pertigaan gitu ya. Fungsinya yaitu menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan menyediakan ruang dengung atau resonansi. Nah, ruang dengung ini ketika kita berbicara, maka di sini ada faring, di sini ada ruang dengungnya ya, yang fungsinya sebagai resonansi untuk suara percakapan. Nah, kemudian ternyata ada 3 bagian dari faring. Yang pertama adalah nasofaring di belakang hidung ya. Ini terletaknya di bawah dasar tengkorak ya, di sini. Kemudian ada orofaring, ini di belakang mulut, ini lebih ke belakang. Nah, orofaring ya.
nasofaring di atas, kemudian orofaring, bawahnya ringofaring. Kalau orofaring ini merupakan bagian tengah antara palatum lunak dan tulang hodi ya. Kemudian ada laringofaring, yaitu terletak di bawah larynx. Ya, laringofaring merupakan posisi terendah dari faring, bagian belakang. Nah, ini kita bahas lagi tentang laring. Jadi antara kalau faring tadi terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, ada lagi bahasanya adalah laring. Kalau laring ini beda dengan faring. Kalau laringofaring berarti antara faring dengan laring. Jadinya disebutnya laringofaring. Terletaknya ada di belakang faring. Kalau laring ini merupakan pangkal tenggorokan berupa saluran udara yang terletak di depan. Nah, faring sampai ketiga vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea, di bawahnya mempunyai fungsi untuk pembentukan suara. Jadi kalau pita suara dan lain sebagainya itu ada di bagian laring. Ya, kemudian bagian ini juga ditutup oleh epiglotis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang fungsinya untuk menutupi laring pada waktu kita menelan makanan. Nah, epiglotis ini seperti katup atau pintu. Jadi ketika kita makan, si epiglotis ini menutup sehingga kita nggak tersedak ya. Artinya makanan tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita bernafas tidak makan, epiglotis ini akan membuka ya, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru, seperti itu. Di sini juga kan untuk pembentukan suara ya. Suara terbentuk sebagai hasil kerjasama antara rongga mulut, rongga hidung, laring, lidah, dan bibir. Nah, pada pita suara terdapat otot-otot di bagian laring tersebut, sehingga ketika kita ada ruang resonansi tadi, ruang berdengung tadi, maka si pita suara akan berdengung atau bergetar sehingga timbullah suara. Nah, seperti itu untuk pita suara, fungsi dari pembentukan suara. Ketika getaran itu diteruskan melalui udara, maka keluar masuk, maka seseorang akan mengeluarkan suara. Nah, perbedaan suara seseorang tergantung pada tebal dan tipisnya dan panjangnya pita suara. Jadi misalnya pita suara pria atau laki-laki lebih tebal ternyata daripada pita suara wanita. Makanya lebih untuk suara pria lebih terlihat keras ya, terdengar keras dan lebih nyaring ya ketimbang wanita. Kemudian selanjutnya adalah organ pernafasan bagian bawah. Ada yang disebut dengan trakea. Trakea yaitu merupakan batang tenggorokan lanjutan dari laring, terbentuk oleh 16 sampai 20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Nah, panjang trakea itu sekitar 9 sampai 11 cm dan di belakang terdiri dari jaringan ikat yang dilapisi oleh otot-otot yang polos. Nah, dinding-dinding trakea tersebut tersusun atas sel-sel epitel bersilia yang menghasilkan lendir juga. Nah, lendir fungsinya ini adalah untuk penyaringan lanjutan. Kalau tadi di awal adalah di hidung ya untuk penyaringannya. Nah, lanjutannya di bagian trakea ya setelah laring. Jadi di bagian dalam trakea disaring lagi udaranya sehingga menjerat partikel-partikel debu atau kuman dan kontaminasi lainnya yang tidak terjerat di bagian hidung. Nah, kemudian di trakea juga memiliki sel silia berdenyut yang akan menggerakkan mukus sehingga naik ke faring yang dapat ditelan atau dikeluarkan melalui rongga mulut. Nah, hal ini bertujuan untuk membersihkan saluran pernafasan. Mukus itu seperti lendir atau kayak ludah ya, untuk menggerakkan udara ya, menggerakkan yang ketika naik ke faring dapat ditelan atau dikeluarkan melalui rongga mulut. Ini fungsinya untuk membersihkan saluran pernafasan. Kemudian trakea terletak di depan saluran esofagus. Ya, esofagus ini saluran untuk makan ya, untuk ke lambung. Nah, ketika di saluran esofagus tadi mengalami percabangan di bagian ujung menuju ke paru-paru yang memisahkan antara trakea menjadi bronkus kiri dan kanan disebut karina. Nah, ini kan trakea. Nah, ini ada bronkus. Ini disebut bronkus ya, percabangan bagian ujung paru-paru.
kemudian dibagi menjadi kanan dan kiri. Nah, untuk perpisahan bronkus kanan dan kiri itu disebut dengan karina. Selanjutnya adalah bronkus ya. Kalau tadi kan bronkus dari trakea, kemudian bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri atau yang disebut dengan karakina. Nah, bronkus ini merupakan percabangan trakea kanan dan kiri. Nah, tempat percabangan tersebut atau persimpangan tersebut ya disebut dengan karina. Nah, bronkus terbagi menjadi kanan dan kiri yang terdiri dari bronkus lobaris kanan terdiri dari 3 lobus, bronkus lobaris kiri terdiri dari 2 lobus. Nah, bronkus lobaris kanan terdiri menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terdiri menjadi 9 bronkus segmental ya. Dapat dipahami ya. Jadi bronkus kanan terdiri dari 3 lobus sedangkan kiri hanya 2 lobus. Nah, dibagi lagi ya. Lobaris kanan atau bagian kanan dari bronkus menjadi 10 bronkus yang segmental, artinya dibagi-bagi lagi menjadi 10. Kemudian kalau yang kiri menjadi hanya 9. Nah, di bagian segmental ini memiliki jaringan ikat yang memiliki arteri atau pembuluh darah, limfatik, dan saraf ya. Nah, kemudian urutan percabangan dari bronchial atau bronkus ini terdiri dari bronchus, bronchi, kemudian menjadi bronchiolus, kemudian menjadi bronchiolus terminal, lebih kecil lagi, kemudian menjadi bronchiolus respiratori, kemudian menjadi ductus alveolar, dan menjadi alveoli yang paling kecil. Ya. Kemudian kalau bronki ini cabang-cabang dari bronkus segmental. Nah, kemudian kalau bronchiolus ya cabang-cabang dari bronkus segmental. Kemudian kalau bronkus terminal ya artinya percabangan dari bronchiolus ya, artinya dia di sini mempunyai kelenjar-kelenjar lendir dan silia. Fungsinya itu tadi untuk menyaring udara juga. Kemudian ada bronchiolus respiratori, merupakan cabang dari bronchiolus dari terminal. Dia bercabang lagi dari terminal menjadi bronchiolus respiratori ya. Nah, di sini terdapat saluran antara jalan nafas dan jalan udara serta pertukaran gas kalau di sini di bronchiolus respiratori. Nah, kemudian masuk lagi ke ductus alveolar ya. Nah, di ductus ini cabang dari bronchiolus respiratori, kemudian menjadi alveoli atau cabang lebih terkecil lagi. Fungsinya ini pertukaran CO2 dan O2 juga ya. Terjadinya pertukaran CO2 dan O2 terdapat di alveoli urutan yang paling kecil ya. Kemudian yang keenam adalah paru-paru. Letak paru-paru ada di rongga dada, menghadap ke tengah rongga dada atau cavum mediastinum. Di bagian tengah terdapat tampuk paru-paru atau hilus ya. Nah, pada mediastinum depan terletak jantung. Jadi terdiri dari di depannya itu ada jantung ya, jantung dulu baru belakangnya paru-paru ya. Kemudian bagian tengahnya terdapat hilus, kemudian ada cavum atau rongga dada ya, terletak di rongga dada. Kemudian paru-paru dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Pleura dibagi menjadi 2, yaitu pleura visceral atau selaput pembungkus, dan ada pleura parietal atau disebut juga selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar. Kalau parietal lebih di luar, kalau rongga dada yang selaput yang melapisi rongga dada. Nah, kalau visceral ini yang langsung membungkus paru-parunya atau selaput pembungkus paru-paru. Nah, kemudian pada keadaan normal, cavum pleura ini vakum atau hampa sehingga paru-paru dapat mengembang dan mengempis, dan juga terdapat sedikit cairan eksudat yang berguna untuk melumasi permukaannya. Jadi biar tidak berbenturan atau bergesekan, maka di situ ada cairan atau eksudat yang fungsinya untuk melumasi rongganya. Kemudian menghindari gesekan antara paru-paru dan dinding dada sewaktu kita sedang bernafas.
Ya, kemudian paru-paru ini merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung hawa atau disebut juga alveoli. Tadi sudah kita bahas nih, ini bentuk dari alveolinya, bentuk-bentuk paling terkecil. Ini kan jadi bronkus ya, bercabang lagi bronchiolus, kemudian bronchiolus terminal, respiratory, kemudian menjadi ductus alveolar, kemudian menjadi alveolus ya. Gelembung alveoli ini terdiri dari sel-sel epitel dan endotel ya. Jadi kalau misalnya dibentangkan, luas permukaannya sekitar lebih dari 90 meter persegi untuk paru-paru ya. Nah, alveoli ini fungsinya adalah untuk merupakan tempat pertukaran antara O2 yang masuk ke dalam darah dan CO2 yang dikeluarkan dari darah. Nah, ada di sini. Jadi di sini memang ada pertukaran ya antara CO2 dan O2 yang terdapat dalam darah. Nah, paru-paru kan terdiri dari paru-paru kanan, paru-paru kiri, hampir sama dengan tadi bronkiolus kanan dan kiri. Kanan dan kiri juga sama ya, paru-paru kanan dan kiri. Nah, terus terdiri dari banyak lobus ya, tiap-tiap lobusnya mempunyai segmen-segmen ya. Nah, kemudian kalau yang bagian belahan kanan terdiri dari 3 lobus ya, yang disebut juga lobus pulmodextra superior, ada yang disebut lobus media dan lobus inferior. Nah, tiap-tiap lobus mempunyai segmen-segmen. Nah, hampir sama dengan bronchiolus tadi ya. Kemudian paru-paru kiri mempunyai 10 segmen, yaitu 5 segmen lobus superior dan 5 buah segmen pada inferior. Kemudian paru-paru kanan juga mempunyai 10 segmen, 5 lobus superior dan 2 buah segmen pada lobus medialis dan 3 buah segmen pada lobus inferior. Karena tadi lobus pada bagian kanan itu ada 3 lobus, sedangkan pada bagian kiri hanya 2 lobus. Oke. Nah, persarafan pada pernafasan disuplai oleh nervus phrenicuris atau nervus penathoracalis ya. Nah, ini mempersarafi bagian diafragma. Oke. Jadi selain di situ juga paru-paru ada sarafnya juga ya. Nah, dipersarafi oleh nervus spinal thoracalis dan nervus phrenicuris ya. Kemudian paru-paru juga dipersarafi oleh serabut saraf simpatis dan parasimpatis, sehingga terdapat peredaran darah ya, kemudian pertukaran oksigen dan lain sebagainya. Kemudian ada alveolus. Nah, alveolus adalah bagian terkecil atau bagian di ujung percabangan bronkus yang disebut alveolus atau alveolar ductus atau ductus alveolar. Setiap alveolus dikelilingi oleh pembuluh kapiler, pembuluh darah ya, tanpa terjadinya difusi gas. Nah, karena darahnya ini mengalir melalui pembuluh kapiler. Nah, di dalam darah tersebut ada O2-nya ya, kemudian ada CO2, ada O2. Nah, bertukar tuh di bagian alveolus. Terdapat sekitar 300 juta alveolus di dalam paru-paru. Ya, ini kita lihat di bagian gambarnya dari alveolus. Kemudian kita masuk ke jenis pernafasan. Ada 2 jenis pernafasan yang terdiri 2, yaitu pernafasan paru dan pernafasan sel. Kalau pernafasan paru artinya adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru atau di bagian alveolus atau di bagian alveoli dari paru-paru. Ya. Kalau di pernafasan sel berarti artinya adalah di bagian sel-sel tubuh kita, pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya. Nah, kita bahas lagi, pernafasan paru adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru. Nah, oksigen diambil melalui mulut dan hidung pada waktu bernafas, masuk melalui trakea sampai ke alveoli, kemudian berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmonar ya. Jadi berhubungan dengan pembuluh darah kapiler di bagian paru-paru. Jadi di paru-paru juga terdapat pulmonar atau kapiler pulmonar, pembuluh darah. Alveoli memisahkan oksigen dari darah ya di bagian alveoli. Nah, oksigen kemudian menembus membran, diambil oleh sel darah merah dan dibawa ke jantung.
ini yang mempunyai banyak oksigen ya, darah yang mempunyai atau kaya akan oksigen, dan dari jantung akan dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan karbon dioksida merupakan hasil buangan di dalam paru yang menembus membran alveoli ya. Dari kapiler darah dikeluarkan melalui pipa bronkus, berakhir sampai pada mulut dan hidung. Nah, kalau karbon dioksida ini merupakan hasil buangan dari sel-sel tubuh yang ada di manusia, kemudian diedarkan melalui darah, melalui pembuluh vena. Ya, akhirnya dia menembus membran alveoli, kemudian dikeluarkan oleh pembuluh darah dari kapiler darah, dikeluarkan melalui pipa bronkus, kalau masih ingat tentang bronkusnya. Nah, berakhir sampai pada mulut dan hidung. Ya, jadi keluar melalui mulut dan hidung untuk karbon dioksidanya. Nah, sebaliknya kalau yang oksigen dari luar masuk ke hidung, kemudian masuk ke bronkus, kemudian ke bagian alveoli, kemudian menembus membran di bagian pembuluh darah, diambil oleh sel darah, dia tuh kan sel darah merah tersebut yang kaya akan oksigen masuk ke jantung, dan dari jantung dipompakan ke seluruh tubuh untuk metabolisme pernafasan sel-sel tubuh kita. Nah, setelah itu ya karbon dioksida hasil buangannya juga dari tubuh kita dikeluarkan melalui paru-paru dulu, disalurkannya baru ke luar, ke mulut dan hidung. Kemudian proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi ketika konsentrasi dalam darah merangsang pusat pernafasan pada otak, sehingga mempercepat kedalaman pernafasan, sehingga terjadi pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 lebih banyak. Ya, darah yang merah yang mengandung banyak oksigen disebut hemoglobin. Ya. Terus untuk darah yang mengandung banyak oksigen kayak oksigen itu tersebut dipompakan ke seluruh tubuh ya, dimasukkan ke dalam jaringan dan sel, kemudian diambil yang hasil buangannya lagi ya kan, baru disalurkan ke paru-paru melalui pembuluh darah juga, lalu terjadilah pernafasan eksternal atau mengeluarkan karbon dioksida dari mulut dan hidung. Kemudian pernafasan sel, transport gas paru-paru dan jaringan. Jadi pergerakan gas O2 mengalir dari alveoli masuk ke dalam jaringan melalui darah, sedangkan CO2 mengalir dari jaringan ke alveoli. Artinya pertukarannya terjadi pada sel-sel ya, sel-sel di tubuh kita ya, masuk ke dalam sel, kemudian di sel tersebut melakukan pembuangan, hasil pembuangan mengeluarkan, maka dikeluarkan, dibawa lagi oleh sel darah merah. Kemudian sel darah merah yang banyak oksigen tadi bertukar dengan CO2 di dalam sel. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses pernafasan. Proses pernafasan ini dibagi menjadi dua, yaitu respirasi dan ekspirasi ya. Kalau respirasi berarti adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta mengembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Nah, penghirupan udara ini disebut inspirasi dan penghembusannya disebut ekspirasi. Ada inspirasi ketika memasukkan, mengeluarkan disebut dengan ekspirasi. Jadi dalam paru-paru terjadi pertukaran zat ya kan, yang telah kita bahas, oksigen yang masuk ke dalam darah, CO2 dikeluarkan dari darah secara osmosis atau secara kimiawi ya. Kemudian yang pertama, ketika inspirasi ya, ketika saat inspirasi atau menarik nafas, otot-otot inspirasi memperbesar rongga toraks dan meningkatkan volumenya, sehingga inspirasi membutuhkan kontraksi otot dan energi. Kemudian terdapat diafragma merelaksasi berbentuk kubah ya, sehingga rongga dadanya berbentuk kubah besar, kemudian berkontraksi ya, memperbesar rongga toraks ke arah inferior atau ke arah depan. Kemudian otot interkostal eksternal mengangkat iga ke atas dan ke depan saat berkontraksi, memperbesar rongga toraks ke arah anterior dan superior ya. Ketika inspirasi, volume meningkat sehingga tekanan intrapulmoner turun, lalu udara masuk ke paru-paru sampai tekanan intrapulmoner dan tekanan atmosfer sama.
Jadi ringkasannya misalnya ketika otot-otot yang berkontraksi, diafragma akan memanjang, kemudian interkostal eksterna membusung dada ke samping, dan otot-otot leher menarik dinding toraks ke bagian anterior ke atas. Ya. Nah, ini dari inspirasi. Jadi kalau inspirasi itu berkontraksi ya ototnya sehingga memperbesar daerah bagian rongga toraks. Ketika rongga toraksnya besar, maka tekanan yang di bagian luar kan lebih kecil daripada di dalam, maka udara masuk ke dalam rongga tersebut. Ya, ini seperti ini. Ya, berkontraksi, dia naik ke atas, memperbesar bagian rongga dadanya. Kemudian saat ekspirasi, otot-otot ekspirasi menurunkan volume rongga toraks sehingga pernafasan lebih tenang, dan ekspirasi ini dipengaruhi oleh relaksasi otot atau disebut juga proses pasif. Jadi kalau tadi inspirasi dia berkontraksi atau membesar, maka ini adalah fase relaksasi atau pernafasan yang sedang istirahat tenang ya, sehingga bila tekanan pulmoner melebihi tekanan atmosfer, udara keluar dari paru-paru sehingga tekanan di dalam paru-paru lebih kecil daripada di luar, maka dia akan masuk ke dalam udaranya. Nah, pernafasan dalam disebut juga otot interkostal internal menarik rangka iga ke bawah, dan otot abdomen berkontraksi mendorong isi abdomen menekan diafragma. Jadi ringkasannya, otot-otot berkontraksi ya, berelaksasi, abdomen akan mengangkat diafragma ke atas atau berelaksasi, dan interkostal interna membusungkan dada ke depan ya, seperti itu. Nah, ini ringkasan jalan udara pernafasan ya. Udara masuk melalui lubang hidung, melewati nasofaring, kemudian melewati oral faring, kemudian melewati glotis, masuk ke dalam trakea, kemudian masuk ke perjalanan trakea yang disebut dengan bronkus, baru masuk lagi ke percabangan bronkus yang disebut broncheolus. Kemudian udara berakhir pada ujung bronkus berupa gelembung yang disebut alveolus atau alveoli. Nah, inilah jadi udara masuk dan rongga dada berkontraksi atau mengembang sehingga melewati nasofaring, melewati oral faring dulu, kemudian melewati glotis, kemudian masuk ke dalam bagian trakea, masuk ke percabangan trakea yang disebut bronkus ya, kanan dan kiri, terus masuk ke bronchoiolus ya, percabangannya lagi, kemudian masuk lagi ke alveolus, dan terjadilah pertukaran oksigen di situ. Nah, ini pada saat mekanisme pernafasan dada ya. Pada saat fase inspirasi, fase ini berupa berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada besar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada lebih kecil sehingga tekanan di luar masuk, udaranya masuk ya, jadi masuk ke dalam oksigen. Kalau ekspirasi kebalikannya, fase relaksasi, kembalinya otot antara tulang pernafasan dada rusuk ke posisi semula yang diikuti turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi lebih kecil. Kalau rongga dada lebih kecil, akibatnya yang di dalam rongga dada akan keluar ya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida itu keluar. Nah, ini ya gambarannya saat inspirasi dan saat ekspirasi, bisa kalian lihat untuk gambarnya. Kemudian ringkasan mekanisme pernafasan dada ya, mekanismenya otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuknya terangkat saat inspirasi ya ini, kemudian paru-paru pun akan mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar masuk ke paru-paru. Kemudian yang saat ekspirasi otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyusut sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, ini berbanding terbalik ya antara inspirasi dengan ekspirasi ya. Ingat aja kalau inspirasi berarti paru-parunya mengembang sehingga tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil sehingga udara yang dari luar masuk ke dalam. Nah, kemudian kalau ekspirasi tekanan udara dalam paru-paru lebih besar karena dibandingkan dengan tekanan udara luar sehingga udara keluar dari paru-paru. Kemudian ada pernafasan perut. Nah, pada saat fase inspirasi, fase ini berkontraksinya otot diafragma sehingga rongga dada besar sehingga tekanannya udara menjadi lebih kecil daripada yang di luar sehingga udara
luar yang kayak oksigen masuk. Nah, sama seperti fase ekspirasi juga ya. Sama seperti tadi, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih besar sehingga udara keluar ya, sehingga karbon dioksida pun keluar. Ringkasannya pun sama ya, otot-otot diafragmanya, antara pernafasan perut, inspirasi dan ekspirasi hampir sama dengan pernafasan dada ya. Kemudian faktor fisik yang mempengaruhi ventilasi pulmoner yaitu ada friksi pada jalan udara menyebabkan resistensi yang mengurangi lewatnya udara dan membuat gerakan pernafasan menjadi lebih sulit, atau hambatan terbesar terhadap aliran udara terjadi pada bronkus berukuran yang sedang. Nah, kemudian ada lagi tegangan pada cairan permukaan cairan alveolar. Itu bekerja mengurangi ukuran alveoli dan membuat alveoli kolaps. Kecurangan ini dicegah dengan adanya surfaktan pada paru-paru. Nah, kemudian ada long compliance, yaitu kemudian paru-paru mengembang tergantung dari elastisitas ya. Tergantung dari elastisitas saat jaringan paru-paru dan fleksibilitas rongga toraks. Nah, bila salah satunya rusak, maka ekspirasi menjadi suatu proses yang aktif dan memerlukan banyak energi. Nah, ini ada volume dan kapasitas paru, ada volume tidal, artinya ada volume udara yang masuk dan keluar paru-paru selama ventilasi normal. Biasanya laki-laki 500 ml, perempuan 380 ml. Nah, ada volume cadangan inspirasi, nah, itu disebut volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi, artinya ada volume ekstra udara yang dapat dengan kuat dikeluarkan pada akhir ekspirasi. Kemudian ada volume residual, yaitu volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Untuk normalnya volumenya bisa kalian baca. Kemudian ada kapasitas residual fungsional, yaitu jumlah udara sisa dalam sistem respiratorik setelah ekspirasi normal. Ada yang disebut kapasitas inspirasi, yaitu penambahan volume tidal dan volume cadangan inspirasi ya. Kemudian ada kapasitas vital, yaitu jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimum. Kemudian ada juga kapasitas total paru, berarti jumlah udara yang dapat ditampung dalam paru-paru. Nah, kemudian kita masuk ke kendali syaraf dalam kontrol respirasi atau pernafasan. Ada dua mekanisme syaraf yang terpisah, yaitu ada sistem volunter dan involunter. Kalau volunter berasal dari korteks cerebral di bagian otak yang mengendalikan pernafasan saat melakukan aktivitas seperti berbicara dan makan. Kalau involunter terdapat di bagian medula dan batang otak, yaitu mengatur respirasi sesuai kebutuhan metabolik tubuh ya. Kalau involunter tidak terasa oleh tubuh kita ya. Kemudian pusat respiratorik medular, neuron inspirasi dan ekspirasi. Kalau neuron atau saraf inspirasi terletak dalam medula dorsal ya, yang akan berujung pada bergeraknya otot inspirasi. Kalau neuron ekspirasi terletak pada dalam medula ventral yang berujung pada otot interkostal internal dan abdominal, sehingga mempersarafi otot tersebut sehingga pergerakannya digerakkan oleh neuron ekspirasi tersebut yang terdapat di medula ventral. Kemudian proses respirasi batang otak atau di pons ya, ada disebut pusat pneumotaktis, yaitu membatasi durasi inspirasi, meningkatkan frekuensi respirasi, pernafasan dangkal dan cepat dipengaruhi oleh pusat pneumotaktis yang terdapat di batang otak. Kemudian ada pusat apneustik, yaitu mengirim impuls stimulasi ke arah inspirasi, yaitu mengaktifkan dan memperpanjang inhalasi. Ya, ini terdapat di pusat-pusat saraf tersebut terdapat di batang otak atau di pons. Kemudian kontrol respirasi secara kendali kimiawi ya, kalau tadi secara syaraf, kemudian sekarang secara kimiawi. Kemoreseptor atau mendeteksi perubahan kadar oksigen, karbon dioksida dan ion hidrogen dalam darah arteri dan cairan cerebrospinalis. Nah, kemoreseptor sentral ya terdiri dari neuron yang terletak di permukaan ventral lateral medula dan peningkatan kadar CO2 dalam darah arteri, peningkatan frekuensi dan kedalaman respirasi, sehingga kemoreseptor sentral tersebut mempengaruhi peningkatan kadar CO2 dalam darah arteri ya. Kemudian ada kemoreseptor perifel terdapat di badan aorta dan karotid pada sistem arteri atau sistem peredaran darah.
merespon perubahan konsentrasi oksigen dalam darah, sehingga badan aorta nanti akan merespon pada oksigen yang terikat pada hemoglobin, dan karotid merespon pada oksigen terlarut dalam plasma. Nah, kalau yang perifer berada di pembuluh darah, ya, untuk merespon fungsinya untuk merespon perubahan konsentrasi oksigen dalam darah. Kemudian ada masalah-masalah pernafasan, ada yang disebut hipokapnia. Hipokapnia ini penurunan kadar CO2 dalam darah akibat hiperventilasi dan penghembusan CO2, menyebabkan alkalosis, jumlah bikarbonat berlebih dalam darah. Kemudian ada penyakit pulmonar obstruktif nahun, ya, misalnya bronkitis kronik, emfisema, PPOK, asma, dan lain sebagainya. Penyakit akibat paparan polusi atau rokok terus-menerus, ya. Kemudian ada asfiksia atau sufokasi, kondisi hipoksia dan hiperkapnia akibat ketidakcukupan ventilasi pulmonar, artinya adalah tidak bisa bernafas dengan sendirinya, ya. Kemudian ada asma, meningkatnya reaksi trakea dan bronkus disertai dengan penyempitan luas saluran bagian nafas bagian bawah. Biasanya karena stimulus fisik, kimia farmakologi, dan mediator inflamasi atau adanya peradangan di bagian paru-paru atau bronkiolus. Kemudian hipoksia atau anoksia, defisiensi atau kekurangan oksigen dalam jaringan dan organ. Penyebabnya adalah insufisiensi oksigen dalam atmosfer, artinya oksigennya tidak seimbang dalam atmosfer. Kemudian ada anemia, ada gangguan sirkulasi darah, penyakit paru, keberadaan zat toksik atau racun. Zat toksik yang meningkat hemoglobin misalnya lebih besar 320 kali dibanding dengan oksigen. Kemudian ada hiperkapnia, yaitu peningkatan kadar CO2 dalam cairan tubuh sehingga menyebabkan asidosis atau keracunan, ya. Kemudian ada kanker paru, karsinoma pulmonar, biasanya penyebab utamanya dalam merokok. Kemudian ada tuberkulosis, biasanya ini karena bakteri tuberkulosis yang dapat menjangkit semua jaringan tubuh, biasanya terjadi terlokalisasi di paru-paru. Kemudian ada pneumonia, proses inflasi infeksius akut, ya, alveolus penuh terisi cairan disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, virus atau zat kimia ini. Alhamdulillah sudah selesai tentang pernafasan, sistem pernafasan, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya ibu minta maaf. Nanti kita akan bahas lagi dalam pembelajaran di grup Telegram jika ada yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.